Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sampai ajman amma ba'd. Pada Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, alhamdulillah kita telah memasuki di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat. Di dalam bulan ini ada suatu malam yang didambakan oleh semua orang Islam untuk mendapatkannya, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Qad iftaradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallalu fihi maradatus syayatin. Wa fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr." Telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan yang diberkahi, bulan yang diberkahi. Sungguh Allah telah mewajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka ditutup. Para syaitan yang menggoda manusia semuanya diikat. Di dalam bulan Ramadan ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar, yang mana beribadah di malam tersebut lebih utama dari 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun lebih. Asal mulanya Allah menghadiahi umat Muhammad dengan Lailatul Qadar itu suatu saat Nabi Muhammad pernah mendengar cerita dari malaikat Jibril. Dulu ada seorang pada zaman Bani Israil itu seorang laki-laki yang beribadah kepada Allah, enggak pernah maksiat selama 500 tahun. Selama 500 tahun seorang hamba ini dari Bani Israil beribadah, waktunya khusus untuk beribadah Allah, tidak pernah maksiat. Sehingga Nabi merasa sedih karena umatnya itu umurnya tidak sepanjang umur umat-umat zaman dulu. Beliau sedih memikirkan umatnya yang umurnya tidak sepanjang umur umat-umat dulu. Kemudian Allah menghadiahi Nabi Muhammad dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan dalam hadis lain mengatakan ibadah sunat di bulan Ramadan itu pahalanya seperti ibadah fardu. Ibadah fardu minimal dilipat gandakan 70 kali. Jadi, pahala seseorang itu lipat gandaannya kalau di luar bulan Ramadan itu 10 kali, kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 70 kali, itu minimal. Bisa lebih tergantung kadar tinggi dan rendahnya ikhlasnya seseorang. Allah menghadiahi umat Muhammad dengan Lailatul Qadar. Seseorang yang beribadah di malam Lailatul Qadar satu malam, maka ibadahnya itu lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun. Seorang muslim kok menjumpai Lailatul Qadar selama 10 kali. Tiap Lailatul Qadar dia beribadah tarawih, jamaah isya, jamaah subuh, jamaah maghrib. Selama 10 kali, maka walaupun umurnya itu enggak sepanjang umat dulu, maka sama umurnya itu lebih baik daripada orang yang berumur 830 tahun. Itu kalau menjumpai Lailatul Qadar selama 10 kali. Kalau lebih ya kita tinggal mengalihkan.
Sehingga umat Rasulullah walaupun umurnya tidak sepanjang umur umat zaman dulu, dalam segi pahala, dalam segi di surga, mereka akan di atasnya umat-umat zaman dahulu kala. Itu karena apa? Allah memberi anugerah dengan datangnya bulan Ramadan, dengan juga apa? Ada malam Lailatul Qadar. Warwiyah diriwayatkan dari Sayyidina Hasan, sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu keluar dari rumahnya, di masjid manusia para sahabat saling berbicara. Faqala Nabi SAW, "Ji'tu ana uridu an ukhbirakum bi lailatil qadar. Ghairu ani khasyitu an tattakilu 'alaiha. Wa sa'ayyakuna khairan fatlubuha fil ashri fi tis'in bakina wa fi sab'in bakina wa fi khamsin bakaina wa fi thalathin bakaina." Suatu saat Rasulullah keluar dari rumah beliau, dia menemui para sahabat sedang di masjid, berkerumun di masjid berbicara. Kemudian Nabi bersabda, "Aku datang, aku ingin menceritakan kamu tentang Lailatul Qadar. Hanya saja saya khawatir kamu itu akan apa itu jujuk, cara Jawane jujuk, langsung jujuk Lailatul Qadar. Saya tidak menginginkan hal itu. Sebaiknya kamu lakukanlah kebaikan itu bukan hanya pada malam Lailatul Qadar kalau kamu ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Jalankan kebaikan mulai tanggal 1 sepenuh bulan Ramadan, insya Allah kamu dapat Lailatul Qadar. Maka carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada tanggal 29 atau 27 atau tanggal 25, tanggal 23, tanggal 21. Itu tidak menjapiti lebih kebanyakan Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir pada malam Lailatul Qadar. Pada malam 10 malam terakhir para sahabat Nabi dan para sahabat rajin iktikaf dalam masjid untuk apa itu menjemput malam Lailatul Qadar. Tanda-tandanya tidak semua orang diberi tanda seperti ini. Malam Lailatul Qadar itu malam yang nyaman sekali. Hawanya nyaman, tidak panas, tidak dingin, dan tidak ada kilat. Pada malam tersebut tidak ada bintang berpindah atau kilat. Dan pada waktu subuhnya matahari keluar tidak ada cahayanya. Maka barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya yang telah dia kerjakan. Di samping malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad SAW. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah kita harus bersyukur, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Rasulullah itu orang yang terkenal dermawan, tapi ketika bulan Ramadan lebih dermawan, lebih murah hati. Ada kelebihan dalam segi ibadah apapun. Rasulullah di bulan Ramadan ada peningkatan ibadah. Oleh karena kita usahakan ya, sesibuk apapun di bulan Ramadan kita ikut sholat tarawih supaya kita dapat memperoleh keistimewaan Lailatul Qadar, sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi sekali kalau di bulan Ramadan kita biasa-biasa saja. Kita ditami bulan yang mulia. Kita tidak menghormatinya. Ya. Sehingga diceritakan ketika akhir Ramadan itu para malaikat menangis. Mereka menangis
karena adalah musibah. Musibah perginya bulan Ramadan itu musibah bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ketika bulan Ramadan, malaikat itu merasa gembira melihat pahala-pahala orang mukmin yang diangkat ke langit. Begitu banyak pahala-pahala orang yang menjalankan kebaikan di bulan Ramadan karena dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dan mereka juga meningkatkan amal kebaikannya di bulan Ramadan. Ketika Ramadan lewat maka akan berubah. Tidak seperti biasanya malaikat sama menangis. Ini adalah musibah besar bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu hadis Nabi bersabda, "Laukanat ummati ma fi Ramadan latamannau ayyakuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau toh umatku itu tahu apa yang terkandung di bulan Ramadan, mereka akan berharap, walaupun mereka siangnya puasa, mereka payah menjalankan puasa karena kerja keras, mereka akan mengharapkan semua dalam sautan Ramadan semua. Karena apa? Kebaikan dikumpulkan, doa diijabahi, perbuatan baik dilipat gandakan. Bahkan ada suatu ulama mengatakan, Soro Jawa ini ngeten nggih. Cilik gedene rezekimu dalam setahun. Tergantung anggonmu cilik gedene sedekahmu di bulan Ramadan. Jadi bersedekah di bulan Ramadan faedahnya, fadilahnya bisa memperlancar rezeki dalam satu tahun. Besar dan kecilnya rezekimu dalam setahun tergantung besar dan kecilnya rezekimu sedekahmu di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan karena di bulan Ramadan ini kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah sholat tarawih enggak usah kita kita bahas tentang jumlahnya, ada yang 8, ada yang 20, enggak masalah, yang penting mengikuti sholat tarawih. Semuanya ada dalilnya, semuanya ada landasannya. Yang menjalankan sholat tarawih 20 rakaat itu karena mengikuti zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, karena zaman Rasulullah belum ada sholat tarawih. Zaman Rasul juga pernah beliau itu keluar masjid sholat sunat di bulan Ramadan berjamaah. Malam ke-1 beliau keluar, orangnya sudah banyak tapi tidak begitu. Kemudian malam kedua bertambah lagi. Malam ketiga nggak muat masjid itu, sehingga Rasulullah nggak keluar, ditunggu para sahabat nggak keluar. Ditanya kenapa Rasulullah kamu nggak keluar? Saya khawatir nanti kalau aku menjalankan sholat sunat di bulan Ramadan di malamnya kemudian berjamaah, nanti ada wahyu turun yang wahyu itu mewajibkan umatku untuk bersolat tarawih di bulan Ramadan. Nanti kalau dibuat saya khawatir umatku nggak kuat. Itu karena pada zaman Rasulullah itu kenapa kok tidak dilanjutkan? Karena khawatir nanti datang wahyu yang mewajibkan tarawih bulan Ramadan. Setelah Rasulullah wafat, diteruskan Abu Bakar. Kemudian pada zaman Khalifah Umar, beliau mempunyai istihad ya atas usulan para sahabat, maka menjalankan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Landasannya kita mengikuti Sayyidina Umar karena dalam satu hadis Nabi bersabda, ashabi kan nujum bi aihim ihtadaitum. Para sahabatku ini ibarat seperti bintang. Pada siapapun engkau mengikuti mereka, maka kamu akan dapat petunjuk, akan dapat hidayah. Karena pada zaman Sayyidina Umar kan sudah enggak ada wahyu, enggak dikhawatirkan lagi turun wahyu mewajibkan sholat tarawih. Kemudian yang landasannya sholat tarawih itu 8, kemudian ditambah witir 3. Itu dalam satu hadis Sayyidah Aisyah berkata, mazada Rasulullah ala fi Ramadan wa ghuri ala ikhda asyarata rakaah. Rasulullah tidak pernah melebihi sholat sunat di Ramadan dan lainnya 11 rakaat. Nah, ulama yang berpendapat kenapa kok sampai 20? Karena dalam 11 rakaat itu hadis lain mengatakan ma'autaro.
Rasulullah tidak berwitir, tidak bersolat witir di Ramadan dan lainnya melebihi 11 rakaat. Itu landasan yang menggunakan tarawihnya tidak 11. Yang 11 itu hadis itu, karena ada hadis mengatakan Rasulullah tidak sholat di Ramadan dan lainnya melebihi 11. Hadis lain mengatakan Rasulullah tidak sholat witir, tidak sholat witir di Ramadan dan yang lainnya melebihi 11. Jadi itu ijtihad. Jadi masalah jumlah sholat tarawih itu ijtihad, kita tidak boleh menyalahkan satu dan yang lainnya. Semuanya itu punya landasan sendiri. Yang penting kita menjalankan sholat tarawih supaya kita apa? Dapat barokahnya Lailatul Qadar. Kita kan nggak tahu kapan Lailatul Qadar. Kenapa Allah merahasiakan? Karena Allah tidak merahasiakan, mereka itu akan santai di malam-malam yang lain. Padahal malam-malam yang lain pun di bulan Ramadan itu ada penambahan yang luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirahasiakan oleh Allah supaya apa? Umat Muhammad itu akan bersungguh-sungguh mengisi ibadah di bulan Ramadan. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Mohon kalau ada mau bertanya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini seorang mendapat Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya atau misalnya mungkin bagi pribadinya itu ada yang berubah gitu ya, atau bagaimana itu ciri-ciri yang dapat Lailatul Qadar gitu. Cirinya dapat Lailatul Qadar itu gini, tanda-tanda dohir. Kalau ciri-ciri malamnya ya, itu malamnya itu nyaman sekali, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, hawanya tuh enak, ya, tidak ada bintang yang pindah. Terus cirinya kalau tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar, setelah Ramadan itu dia tidak luntur kebaikannya, dia malah semangat ibadahnya. Itu tanda-tanda dia mendapatkan Lailatul Qadar dan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan lewat itu dia bukannya kok kendor, dia malah semangat beribadah, kebaikannya malah meningkat. Tanda-tanda orang yang dapat barokahnya Lailatul Qadar. Kemudian doa apa? Pernah Sayyidah Aisyah itu apa yang kita ucapkan Rasulullah di malam Lailatul Qadar? Nabi mengatakan doalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma, wahai Allah, innaka sungguhnya engkau itu afuwun, maha pengampun, karim yang murah hati. Karim itu memberi tanpa diminta. Tuhibbul afwa, engkau menyukai ampunan. Fa'fu anna, ampunilah kami ya karim, wahai zat yang bermurah hati. Itu doa yang perlu banyak diperbanyak ketika menjemput malam Lailatul Qadar pada tanggal 10 terakhir. Nah, zikir yang perlu diperbanyak mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu ajaran Nabi, yaitu apa? Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu sangat dianjurkan Nabi. Yang membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kemudian membaca istighfar, as'aluka ridhoka wal jannah, aku meminta kepadamu wahai Allah ridhomu dan surga. Wa a'udzubika min sakhatika, aku berlindung, minta perlindungan dari kemurkaanmu, dari api neraka. Disunatkan memperbanyak doa itu karena apa? Di bulan Ramadan itu semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca syahadat, kita minta ampun, kemudian kita minta ridho Allah, minta surga Allah, minta perlindungan dari murka Allah, minta perlindungan dari api neraka. Kemudian ditambahi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu dianjurkan diperbanyak ketika memasuki 10 terakhir pada bulan Ramadan. Doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada yang lain pertanyaan?
ini di luar pembahasan. Ya. Terkait dengan setelah sholat itu orang ada yang salaman, ada yang tidak. Jadi saya pernah mau salaman tuh, tapi sebelah saya enggak keberatan kalau mau salaman. Salaman setelah sholat. Ya, salaman setelah sholat. Mungkin katanya enggak ada hadisnya atau enggak ada dasarnya itu. Oh iya iya. Tidak mau salaman. Ya memang salaman setelah sholat itu enggak ada dasarnya. Tapi kan kita seorang muslim kadang sebelum sholat kan ketika bertemu orang Islam kan disunatkan salaman toh. Ya. Kadang sebelum sholat kan kita belum sempat salam, enggak apa-apa. Setelah sholat kita salam itu enggak apa-apa. Kok enggak ada dasarnya terus enggak menjalankan, enggak ada larangan kok. Setelah sholat kita salaman juga enggak ada larangan. Kalau tujuannya memang kita bertemu disunatkan salaman enggak apa-apa. Kalau ada orang yang ingkar kita biarin aja, kita enggak usah membahas mereka. Terus biarin, yang penting kita salaman enggak ada larangan. Dan ada ulama yang memberi merasionalkan salaman itu ibarat orang sholat itulah orang yang menghadap Allah, seolah-olah pergi kepada Allah, menghadap Allah, suan kepada Allah. Jasa apa itu? Jiwanya itu suan kepada Allah. Ketika salam seolah-olah keluar dari suan kepada Allah, maka seolah datang dari menghadap Allah, maka ya salaman itu layak, salaman itu layak ya. Sudah, enggak ada pertanyaan lagi? Kalau udah kita cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.